Hai guys, what's up? Welcome to Sewang. Well, kali ini aku mau bacain energinya Scorpio untuk asmara Scorpio pertengahan bulan Mei 2024. Ini general reading, so sangat mungkin sekali kalau nggak bisa cocok untuk semua Scorpio. Jadi ya santai aja. Bacaan ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Scorpio. Energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdealing dengan kamu, ya. Asmara Scorpio. Ada Seven of Wands. Four of Swords, The Magician, Justice, energi kamu, ya. Ini ada The Fool, The Star, Knight of Pentacles, dan Death. Oke, Scorpio, energi di pertengahan kamu. Kita coba baca dulu dari energinya dia, tapi ini bisa vice versa ya. Ada Seven of Wands. Mungkin saat ini dia merasa bahwa dirinya tuh terpojok, dirinya mungkin terancam dari kondisi dimana yang selama ini dia tuh nggak ada pikiran ke sana gitu. Entah detail kejadiannya seperti apa, detail masalahnya seperti apa, yang dimana saat ini dia merasa terpojok, dia merasa benar-benar disalahkan, karena dia merasa hanya dia yang salah gitu. Entah masalah kalian apa, berdua ini masalah kalian bagaimana, sehingga dia punya pemikiran seperti itu, ya. Jadi saat ini dia merasa bahwa tidak baik-baik aja dan mungkin meratapi nasib ya. Karena kenapa sih kok aku sangat terpojok dengan kondisi dimana yang sama sekali aku nggak ketahui detailnya, sama sekali yang aku nggak nyangka-nyangka gitu. Entah ini apa ya, masalah kalian berdua. Yaps. Ada Four of Swords dan The Magician, Justice. Tapi dari semua yang dia rasakan saat ini, dari hal-hal yang dia alami, dia merasa bahwa oke lah, nanti aku usahakan untuk memperbaiki. Jadi dia nanti akan ada pemikiran, akan ada pikiran ke sana gitu. Jadi bukan orang yang merasa terpojokkan and then oke lah, ya wis lah tak golek liyane gitu. Enggak, dia, aku rasa nggak seperti itu. Ya mungkin aja beberapa dari dia itu ada yang seperti ini. Yuslah tak boleh ya. Tapi itu cuma kayak gertakan karena kecewa, gertakan hati egonya dia gitu. Sebenarnya kalau dari hati paling dalam, dia pasti akan nanti berusaha balik lagi ke kamu. Itu sih. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Jadi ya namanya juga lagi emosi, namanya juga lagi marah. Sometimes we cannot control. Jadi apapun yang menjadi unek-unek, apapun yang terpendam di dalam hati itu semuanya keluar gitu. Tapi sometimes memang yang seorang saat marah dan itu keluar di saat orang itu marah gitu, umpatan atau komplain itu sometimes memang ada benernya gitu. Jadi saking lamanya dia mendam perasaan itu, saking lamanya dia mendam emosinya itu atau gerendulan hati ya, terus di saat dia kejedok, ke-trigger, akhirnya marah itu keluar semua. Dan sometimes itu ada benernya, sometimes memang enggak juga, sometimes karena memang saking kecewanya gitu. Tapi sebenarnya di dalam alam bawah sadarnya sepertinya ada beberapa part-part yang memang bener yang dia rasain. Terlepas yang dia rasain itu kesalahpahaman atau bagaimana, yaitu yang ada di dalam pikiran dia, alam bawah sadarnya dia, entah dia sadar atau enggak ya.
justice. Dan aku rasa dia akan mencoba untuk komunikasi baik sama kamu, menyelaraskan pemahaman, menyelaraskan kompromi kalian berdua. Jadi aku rasa secara general memang mungkin saat ini dia benar-benar kecewa, terpojok, dan mungkin wes lah tak nyerah, golek lainnya gitu. Tapi dalam perjalanannya dia akan kembali lagi ke kamu. Dia akan kembali mencari cinta kalian. Dan aku rasa dia akan yang memulai duluan sih untuk menanyakan kabar, untuk bertanya bagaimana dan seperti apa. Tapi mungkin beberapa orang perlu proses. Jadi nggak bisa nih sekarang nih tiba-tiba langsung gitu. Beberapa orang mungkin akan butuh proses ke sana dan butuh mencerna situasi dan kondisi yang dia alami saat ini. Yaps. Oke, dan kita coba lihat energinya kamu. Ada the Fool, the Star, dan Queen of Pentacle, dan Death. Oke, dan kalau lihat dari kamu, dan di sini ada the Moon. Ya, this is time for you, kalian berdua, untuk kayak refleksi diri, lihat ke dalam diri. Apa sih yang sebenarnya nggak beres dalam hubungan ini? Apa yang perlu diimprove? Apa yang perlu diperbaiki gitu? Terlebih mungkin soal komunikasi dan kompromi gitu. Kalian perlu kayak menarik ke belakang. Apa sih yang kemarin itu terjadi, kenapa sampai terjadi, kenapa ada kesalahpahaman, atau semisal tidak kesalahpahaman dan ini terlanjur terjadi, kenapa hal ini bisa terjadi dan kenapa hal ini bisa melukai aku ataupun melukai dia gitu. Jadi mungkin perlu waktu untuk refleksi diri apa yang sebenarnya terjadi dalam hubungan kalian sehingga nggak oke. The Fool, the Star, oke. Dan mungkin kamu, aku rasa sedikit kayak udahlah, masa bodoh dia, kalau mau nyari ya udahlah balik, kalau enggak ya udah gitu. Jadi sama-sama kayak acuh dan tak acuh gitu di awal, tapi aku rasa dia yang akan memulai kembali untuk membuka pembicaraan. Dan mungkin kamu perlu belajar untuk membuka diri. Namanya sebuah hubungan ya, satu orang dan satu orang lainnya bersatu dalam sebuah hubungan asmara, itu kan kita beda karakter, beda sifat, dan lain hal gitu. Kita sama yang sering kali ketemu, misalnya keluarga, saudara aja pasti ada cekcoknya. Apalagi beda orang, beda background keluarga, beda maybe background pendidikan, sosial, dan lain sebagainya gitu. Itu yang pertama kali harus kita sadari, bahwa kita tumbuh dalam lingkungan yang berbeda. Tentu mungkin cara hidup, cara pandang kita berbeda. Tentunya memang seringkali kalau kita berjodoh atau ya ketemu pasangan, pacar, ya apalah gitu, itu memang seringkali attract yang kurang lebih sama dengan kita. Tapi sometimes juga bertolak belakang, tapi sometimes juga sejalan, tapi tetap ada hal-hal yang berbeda. Namanya juga kita lahir dari dunia yang berbeda. Gak usah ngomongin dunia dan lingkungan, kita sebagai perempuan dan dia sebagai laki-laki, itu secara genetik berbeda, itu secara hormonal berbeda, itu secara otak juga berbeda. Dan ini kan mempengaruhi diri. Ini soalnya dalam kesatuan diri masing-masing pasti berbeda. Cara berpikirnya laki itu seperti apa, cara berpikirnya perempuan itu seperti apa. Perempuan lebih suka dikasih omongan-omongan manis, laki mungkin sentuhan dan lain sebagainya. This is big difference antara cowok dan cewek. Dan banyak dari kita yang memang kita nggak paham cara berpikir laki gimana, cara berpikir cewek gimana gitu. That's why kita seringkali menyalahkan laki dan sebaliknya. Kenapa tidak sama-sama saling memahami gitu, tidak sama-sama ngertiin gua nih gitu. Ya itu perlu pengetahuan, knowledge about that, and then perlu juga kita menyadari bahwa secara lahir batiniah, secara lahir physically kita memang berbeda ya itu. Sehingga kita mungkin akan bisa lebih paham kenapa mungkin laki-laki nggak
terlalu bisa multitasking dan sebaliknya perempuan. Tapi ada beberapa yang sebaliknya juga. Kalau aku pribadi, aku nggak begitu bisa multitasking, jadi harus mikirnya nggak terlalu banyak dan fokus satu-satu. Dan laki apalagi sih, tapi memang ada beberapa laki yang memang bisa. Ya, oke, the star. Jadi aku rasa kamu harus mulai membuka diri, mulai membuka kemungkinan-kemungkinan bahwa kita manusia pasti akan beda satu sama lain, apalagi kita cowok dan cewek. Perbedaannya tuh lumayan, ya. Knight of Pentacle dan Death. Why ada Death di sini ya? Jadi kayak harus ada transformasi diri, harus ada perbaikan diri atau look back to yourself. Apa sih yang sebenarnya terjadi dalam diri kamu, dalam hubungan kalian gitu. Bisa aja segala sesuatu yang kaitannya kita dengan orang lain, ya sebut saja mungkin pasangan kita, itu tuh sebenarnya dampak dari hal yang kita lakukan pada diri kita yang sebenarnya itu kurang sehat. Bisa loh, ya. Jadi mungkin kamu perlu perbaikan mulai dari diri dulu, and then nantinya kamu akan ketemu pasangan atau kamu akan menjalin hubungan dengan pasangan kamu saat ini, itu akan berbeda. Jadi kamu akan, kalau kamu kebutuhan kamu secara psikis, emosi, atau bahasa cinta udah terpenuhi, dan ketika kamu nggak dapat itu dari pasangan kamu masih tetap bisa happy. Tapi ketika dalam diri kamu tidak bisa memberi kebahagiaan untuk diri kamu, pasti kamu akan menuntut kebahagiaan dari orang lain. Dan which is ini kurang tepat ya, gitu. Sebaiknya kita memberi kebahagiaan kepada diri kita terlebih dahulu, and then kita kalau dapat kebahagiaan dari orang lain, this is a perfect life gitu. Yaps. Oke, ya. So this is time for you untuk look back yourself, focus on yourself, and then refleksi diri, kontemplasi diri gitu. Ya, ini sangat general dan aku rasa bagi beberapa orang pasti akan tidak paham apa sih yang seharusnya diperbaiki di dalam diri dan apa sih yang gak beres gitu. Ini sebuah proses healing. You need to healing, but not healing for holiday or refreshing. This is different, right? Ya, jadi if you want to holiday and then you want to healing, it's fine, but actually not really nice. Bukan not really nice ya. Jadi oke aja, but it's different gitu. Kita holiday terus campur healing, ya enak-enak aja. Tapi kalau kita short holiday and then healing, pasti capek banget. Our energy pasti kekuras, ke-drain gitu. So basically this is time for you to focus on yourself. Oke, titik. Dan di saat kamu nggak tahu gue fokus kemana nih, ya udah, you come to me, come ya. You come to me for counseling, okay? The number ada di deskripsi box, jadi kontak aja lewat nomor di WhatsApp gitu. Jadi aku akan bantu kamu untuk mengulik-ngulik apa yang tidak beres secara detail, tapi mungkin nggak bisa hanya satu pertemuan ya. Kalau problemnya terlalu banyak, problem diri tuh banyak banget gitu. Even aku sendiri tuh masih proses healing, karena healing tuh pasti kita lakuin sampai nanti kita nutup mata gitu. Setiap part of life, part of me, and then part lainnya tuh mesti ada pelajaran-pelajaran yang ini masih aku proses healing. Masih selalu ada perbaikan setiap hari-harinya. Sometimes memang up and downs, ya. This is fine, this is wajar. Sorry. Okay, I think enough. Thank you so much for watching this video. See you next time. Bye.